Renungan Hari Raya Pentakosta. Peran Roh Kudus dalam hidup para rasul dan orang yang percaya kepada Kristus. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat Galatia bab 5 ayat 15 sampai 25. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27, bab 16 ayat 12 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, dalam dialog Yesus dengan para murid sebelum kenaikannya ke surga, Yesus menjanjikan seorang penolong yang akan berperan penting dalam karya perutusan mereka dan orang-orang yang percaya. Beberapa peran Roh Kudus dalam karya para rasul dan orang yang percaya dikisahkan dalam 3 bacaan hari ini. Yakni pertama, Roh Kudus akan dicurahkan ke dalam diri para rasul. Yesus menjanjikan Roh Kudus akan membaptis mereka untuk melengkapi mereka dalam tugas panggilan menjadi saksi Kristus. Karena itu Yesus meminta mereka pergi ke Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Dengan kekuatan kuasa yang mereka terima dari Bapa dan Yesus Kristus, mereka dimampukan menjadi saksi Kristus dalam menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Para murid dimampukan dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Kekuatan ini juga yang memampukan para murid untuk melaksanakan tugas memberitakan Injil agar semua orang berdosa dibebaskan dari belenggu dosanya, memuliakan Allah sebagai Raja, dan memberikan kabar sukacita Injil kepada orang lain. Dalam Injil, Yesus tegas mengatakan bahwa Roh kebenaran akan keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tanggapan para murid adalah mereka pergi menjadi saksi Kristus sampai ke seluruh dunia. Kedua, Roh Kudus menghadirkan buah-buah roh kepada manusia. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus menampilkan kepada jemaat Galatia tentang kekuatan Roh Kudus yang mampu memberikan berkat kekuatan ilahi kepada orang yang bertobat dan membuka dirinya terhadap warta sukacita Injil Yesus Kristus, yakni dicurahi buah-buah roh Allah. Apa itu buah-buah roh Allah? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemewahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah-buah roh yang harus senantiasa menjiwai dan menghidupi kita. Buah-buah roh ini harus kita hasilkan dalam hidup kita. Buah-buah roh ini harus memenuhi hati dan budi, menggerakkan, menyemangati. Roh ini membaharui bukan saja muka bumi, tetapi hati seluruh para rasul, hati kita sekalian. Maka syaratnya adalah kita membuka dan membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup oleh Roh Kudus. Maka kita akan mampu untuk mengenal Allah, mengenal panggilan Allah, mengenal kekayaan Allah dan kuasa Allah dalam hidup kita. Maka kita sebagai bagian dari tubuh Kristus akan menghasilkan buah kehidupan bagi dunia. Ketiga, Roh Kudus berkarya dalam diri orang yang percaya hingga saat dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan pesta Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, juga ke atas kita sebagai warga gereja. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus sebagai roh penolong yang berasal dari Bapa memberi peran yang sungguh
kepada seluruh warga gereja. Apa perannya? Ia melahirkan gereja. Maka Pentakosta adalah hari kelahiran gereja. Kelahiran baru yang membarui hidup dan karya gereja. Kelahiran gereja yang dipanggil dan diutus untuk melanjutkan tugas para rasul, yakni melanjutkan mandat Yesus Kristus. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini adalah ungkapan orang-orang yang telah mendengar pewartaan para rasul, pewartaan anggota-anggota gereja. Sebagaimana Yesus sendiri telah mengatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Para rasul dan selanjutnya gereja senantiasa dibimbing, dijiwai dan dihidupi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi dunia, saksi kebenaran bagi dunia. Gereja harus hidup dalam kebenaran, dunia juga harus hidup dalam kebenaran. Keempat, bagaimana sikap kita? Merayakan Pentakosta berarti merayakan juga kelahiran kita dalam roh dan kebenaran. Baiklah kita mengenang hari turunnya Roh Kudus ke atas kita masing-masing. Ketika kita dibaptis, ketika kita menerima sakramen Krisma, ketika saya diurapi sakramen imamat. Kita terbuka menerima sapaan Allah dan kita akan menghasilkan buah-buah kebaikan dan sukacita, buah-buah roh bagi sesama dan bagi Allah sendiri. Dan hendaklah dalam setiap doa-doa kita berusaha untuk berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dan nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hati kami. Bimbinglah kami ke dalam kebenaran-Mu agar kami pun hidup dalam kebenaran sepanjang segala abad. Amin.